Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Fatia Nabila Naina, dan teman-teman saya. Saya Atika Fahira. Saya Agung Zulhaki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Akses Air Bersih berdasarkan klaster pulau di Indonesia tahun 2024. Di sini, kami akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Akses air minum layak merupakan elemen penting dalam pencapaian SDGs 6 karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan tingkat kesejahteraan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketimpangan akses air bersih antar wilayah di Indonesia menunjukkan adanya potensi hubungan antara kualitas layanan dasar dan tingkat pembangunan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana perbedaan akses air bersih berkaitan dengan variasi IPM, khususnya ketika wilayah dikelompokkan berdasarkan karakteristik pulau menggunakan pendekatan cluster sampling. Di sini kami membuat 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis perbedaan akses air minum layak dan IPM antar klaster pulau di Indonesia, sehingga terlihat apakah setiap pulau memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda atau tidak. Yang kedua, mengukur kekuatan dan arah hubungan antara akses air minum layak dan IPM, untuk mengetahui apakah peningkatan akses air bersih berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas teknik cluster random sampling, khususnya dalam mewakili variasi antar wilayah secara geografis menggunakan unit cluster berupa pulau. Di sini kami menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X berupa persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak, dan variabel Y berupa indeks pembangunan manusia. Lalu, data dan metode. Di sini kami memiliki populasi penelitian terdiri dari 38 provinsi di Indonesia, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 6 klaster pulau berdasarkan kedekatan geografis dan karakteristik sosial ekonomi, yaitu terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua. Pengelompokan ini memudahkan analisis karena setiap pulau memiliki pola pembangunan dan kondisi infrastruktur yang berbeda. Dari ke-6 pulau tersebut, dipilih 3 klaster secara acak menggunakan teknik klaster sampling, dan pulau yang terpilih berupa Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku, Papua. Pemilihan acak dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gerombol memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Total provinsi dari ketiga klaster ini adalah 17 provinsi, yang dianggap mampu mewakili variasi kondisi antar wilayah di Indonesia. Setelah data sampel diperoleh, dilakukan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan penyebaran nilai masing-masing variabel. Selanjutnya, dilakukan analisis inferensia, yaitu korelasi persen dan regresi linear sederhana, untuk menguji keeratan dan bentuk hubungan antara akses air bersih dan IPM. Melalui pendekatan ini, diperoleh gambaran bukan hanya mengenai pola penyebaran data, tetapi juga arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya analisis cluster random sampling. Kami menggunakan rumus Lovin untuk mencari n sampelnya, yaitu n sama dengan n per 1 tambah n e kuadrat. Dengan menggunakan batas kesalahan sebesar 30%, diperoleh cluster sampel sebesar 3, yaitu Pulau Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku dan Papua. Perhitungan klaster random sampling ini kami dapatkan N populasi, yaitu ada 6, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku dan Papua. Kemudian kami dapatkan juga untuk nilai M-nya itu sama dengan 38. Eh, dari hasil perhitungan ini didapatkan dugaan rataan populasinya yaitu sebesar 71,17 dengan ragam sampelnya yaitu 1.284
1284,15. Kemudian juga kami dapatkan dugaan ragam penduga dengan menggunakan nilai M yaitu sebesar 5,33 dan menggunakan nilai M kecil sebesar 6,66. Selanjutnya, kita bisa melihat dengan selang kepercayaan 95% untuk rataan populasi, jika dugaan total populasinya itu didapatkan sebesar 1.281,08, kemudian dugaan ragam penduganya sebesar 7.701, dengan selang kepercayaan 95% untuk rataan populasi totalnya diperoleh sebesar 87,76 dengan rata-rata berada di antara 1.105 sampai 1.456. Kemudian dengan selang kepercayaan 95% untuk rataan populasi Mu diketahui untuk M-nya itu sebesar 2,31 dengan nilai Mi berada di antara 65 sampai 75 dan untuk M-nya yang tidak diketahui diperoleh 2,58 dengan nilai mu-nya berada di antara 66 sampai 76. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari etika. Uh, dari slide ini ada korelasi persen. Korelasi persen digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear. Hipotesis yang digunakan adalah H0 untuk tidak ada hubungan linear dan H1 untuk terdapat hubungan linear. Kami menggunakan alpha 0,05 untuk daerah penolakan, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Dari output di gambar, dari output korelasi persen, terdapat p-value 3,347 pangkat min 0,5 kurang dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil korelasi persen didapatkan p-value 3,347 pangkat min 0,5 kurang dari alpha yang artinya tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara persentase air bersih dengan indeks pembangunan manusia dalam populasi. Slide selanjutnya analisis regresi atau model. Kita mendapatkan model regresi dari output tersebut yaitu 39,3761 tambah 0,3659. Koefisien 0,3659 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% akses air minum layak akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,3659 poin. Untuk intercept 39.376 mempresentasikan nilai IPM ketika akses air layak sama dengan 0%. Atau nilai teoritis hanya diperlukan sebagai bagian dari model. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup. Dari pola slide selanjutnya ada scatter plot. Interpretasi dari scatter plot di samping itu dari pola sebaran titik-titik pada grafik terlihat adanya korelasi positif antara persentase akses air bersih dan nilai IPM provinsi. Artinya semakin tinggi persentase akses air bersih di suatu wilayah, maka cenderung semakin yang lebih baik umumnya memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih tinggi. Garis regresi yang menanjak semakin memperkuat bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan konsisten. Selanjutnya ada R-square. Dari output tersebut dapat R-square-nya yaitu 0,6 0,6934.
Nilai R-square sebesar 0,6934 menunjukkan bahwa sekitar 69,34% variasi dalam indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh perubahan pada akses air bersih. Dengan kata lain, model memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menggambarkan bagaimana peningkatan akses air bersih berkaitan dengan peningkatan IPM. Sementara itu, sekitar 30,66% variasi dalam indeks pembangunan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Nah, sebagai rangkuman, hasil analisis menunjukkan bahwa akses air bersih dan IPM antar provinsi di Indonesia masih memiliki perbedaan yang cukup besar. Analisis korelasi Pearson menghasilkan p-value jauh di bawah 0,05, sehingga dapat dipastikan terdapat hubungan linear yang signifikan antara akses air bersih dan IPM. Pola hubungan ini terlihat jelas melalui scatter plot di mana provinsi dengan akses air bersih lebih tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,6934 mengindikasikan bahwa akses air bersih mampu menjelaskan hampir 70% perubahan IPM, sehingga faktor ini terbukti berpengaruh kuat terhadap kualitas pembangunan manusia. Metode cluster random sampling yang digunakan juga berhasil menggambarkan kondisi antar wilayah secara representatif melalui pemilihan acak 3 klaster pulau. Nah, berikut merupakan poster yang kami buat. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.